Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT untuk meneruskan tugas ibadah kita, mendekatkan diri kepadanya sebelum kita kembali kepadanya. Tanpa terasa kita sekarang sudah sampai pada hari Senin terakhir bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada aral melintang, mungkin lebarannya hari Jumat. Kalau lebarannya hari Jumat, berarti pertemuan kita tinggal 4 hari. Hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanpa terasa 4 hari lagi. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena memang waktu begitu. Bukan hanya begitu cepatnya berlalu Ramadan 1 bulan, tetapi memang hidup seperti ini. Bahkan tanpa terasa nanti kita sampai kepada satu titik dengan titik penjemputan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Kita akan sampai di sana, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kembali kepada Allah pintunya cuma satu, yaitu kematian. Dan tanpa terasa nanti juga kita sudah sampai di sana juga. Oleh sebab itulah marilah kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadanya sebelum masa kita habis. Pertemuan kita pagi ini adalah meneruskan surat Toha, surat yang ke-20. Kita sekarang masuk pada ayat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safai Saleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membantu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT dalam kitab sucinya. Dan Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan buka surat Toha, surat yang ke-20 ayat 21 sampai 25. Dan kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سنعيدها سيرتها الأولى قال سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
إذا قال رب اشرح لي صدري صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على على رسول الله آله على رسول الله آله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله Mewakili jemaah semuanya mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita Ustadz Safi Saleh yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT dalam surat Toha ayat 21 sampai 25. Semoga Allah SWT senantiasa diangkat derajatnya, diberkahi hidupnya lahir dan begitu juga Bapak Ibu Tuan dan Puan semuanya yang ikut baca Al-Quran tadi. Semoga kalau ada kekurangan di tubuhnya, ada penyakit, maka Allah angkat penyakitnya. Kalau ada masalah dalam urusannya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang membesarkan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita teruskan surat 20, surat Toha. Toha adalah huruf muqatta'ah, maka secara arti tidak ada artinya, tetapi bermakna bahwa Toha adalah Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian ulama berpendapat. Yang kedua, Toha itu adalah huruf muqatta'ah yang meminta kita perhatian agar kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, karena setiap huruf muqatta'ah pasti di belakangnya adalah kitab suci. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah, dan jumlah ayatnya 135 ayat. Seperti biasa kita ulangi dari ayat 20. Di ayat 20 ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, ingat kelanjutan kemarin, Nabi Musa ditanya, wahai Musa, matilka biyaminika, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, iya asaya, yang di tangan kanan saya adalah tongkat saya, atau kaum alaiha, saya bertelekan dengannya, wa'udzubiha ganami, dan saya juga menghalau kambing-kambingku dengannya. Dan banyak lagi manfaat yang lain, kata Nabi Musa. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada jemaah kita yang ikut kemarin dan telah mereview, membuat ringkasan, ikhtisar dalam bentuk semacam chart setelah kita ceramah kemarin. Sangat bagus ya, gampang dipahami. Nah, sekarang Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, menjawab tadi jawaban-jawaban perkataan-perkataan Nabi Musa. Allah pun berfirman, qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, kalau begitu coba lemparkan tongkat itu. Haknya ini tongkat ya. Lemparkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. Kata dilemparkan itu artinya berjarak. Makanya dibutuhkan berjarak. Dengan berjarak, biasanya kita bisa melihat dengan objektif. Kalau kita melekat dengan sesuatu, tidak bisa objektif. Jadi kalau kita melekat dengan sesuatu, itu kita tidak bisa, biasanya cenderung susah objektif. Pada sesuatu yang melekat pada diri kita, itu biasanya kita melihatnya secara subjektif. Maka kata-kata al-qiha, artinya lemparkanlah,
buanglah untuk sementara, kamu akan melihat apa hakikatnya. Nah, ternyata setelah dibuang, nanti kita lihat tiba-tiba berubah menjadi ular. Jadi ular yang merayap. Tapi kata-kata ini qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tasa. Maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat itu, lalu dengan serta-merta menjadilah ular yang agresif, merayap dengan cepat. Tas'a itu merayap dengan cepat. Ternyata ular itu adalah sesuatu yang berbisa. Ular ini bagus sekali perumpamannya, karena ular itu kan berbisa, mematikan. Ular ini juga membelit, ya. Dia kan membelit itu dan bisa merumukkan tulang belulang kita. Tetapi ular juga bisa bermanfaat kalau misalnya berhasil dijinakkan. Jadi kalau ular dijinakkan, banyak juga manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ayat 21, ayat baru. Ini kita lihat ayat berikutnya, tiba-tiba setelah jadi ular, Nabi Musa ketakutan, lalu kemudian Allah katakan, tidak, kamu harus menangkapnya kembali. Jadi ular itu bisa ditangkap seperti dalam gambar ini, bisa dijinakkan. Allah berfirman kepada Nabi Musa, khuzha, ambillah dia, tangkaplah dia. Jadi khuzha, ambillah ular itu. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan bayangkan ya, kalau ada ular yang tadi menghadap ke kita seperti ini, kita lihat agresif, tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, ambillah dia, ya, atau tangkaplah dia. Diambillah dia, wala takhaf, dan jangan takut. Jangan takut. Apa sebabnya? Karena setelah tadi dilemparkan, kan berarti perintah Allah. Berjarak, ternyata hakikatnya ular. Nah sekarang diambil lagi, tetapi bukan lagi maunya kita, ingat. Tidak ada lagi ego. Kan tadi kan ular itu kan akan mengancam. Pasti siapa sih yang mau mengambil ular yang akan mematok, yang akan menggigit? Tentu tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau. Artinya pada saat itu ego kita tiba-tiba menolaknya. Ingat. Ego menolak untuk mengambil ular itu. Nah, tetapi justru ketika ego itu sudah tidak ada pada ular itu, ingat, ego sudah tidak ada pada ular itu, tadinya kan ular itu adalah benda-benda, tongkat-tongkat. Nah, ketika ego itu sudah tidak ada, sudah berjarak, kalau bahasa bahasa irfan, bahasa tasawufnya adalah sudah fana, maka kemudian tiba-tiba Allah katakan uzha tadi. Nah, berarti perintah mengambil di sini sudah perintah, bukan maunya kita lagi, maunya Allah. Jadi kita mengambil tongkat itu bukan maunya kita, maunya Allah. Nah, ketika tongkat itu diambil kembali, hakikatnya kelihatannya sama, tongkat sebelum dilempar dan setelah dilempar sama, tetapi khasiatnya, hakikatnya berubah. Kalau tadi itu tongkat sebelum dilempar hakikatnya ular berbisa, sekarang setelah tongkat itu diambil kembali dalam bentuk ular, hakikatnya adalah mukjizat. Jadi tiba-tiba berubah menjadi mukjizat yang bisa menolong banyak sekali orang. Menyelamatkan Bani Israel, ribuan orang yang mau dibunuh sama Fir'aun. Dengan tongkat itu Nabi Musa membelah lautan. Selamatlah ribuan Bani Israel. Dengan tongkat itu kemudian Allah SWT menyelamatkan agama Allah. Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir dengan melemparkan tongkat-tongkatnya, semuanya juga jadi ular, tapi tongkatnya Nabi Musa bisa mengalahkan semuanya. Kemudian ketika Bani Israel menyeberang, Exodus, lalu kemudian bergerak menuju ke Mesir, lalu kemudian meninggalkan Mesir, pergi ke Baitul Maqdis ya, jadi dikejar dari Firaun, berarti Mesir, pergi ke Baitul Maqdis setelah menyeberang Laut Merah, lalu kemudian dalam perjalanan itu melewati padang pasir yang tandus. Mereka kehausan, kelaparan, maka mereka diberikan makanan dari langit, namanya al-manna wassalwa, dengan tongkat itu. Begitu juga ketika dalam perjalanan haus luar biasa, dengan tongkat itu Allah menyuruh Nabi Musa memukul batu, keluar mata air, 12 mata air. Ya, jadi dengan tongkat itu. Pada saat mereka kepanasan karena padang pasir,
maka Allah mengirim kepada mereka dengan tongkat itu, yaitu awan untuk melindungi, menaungi mereka selama perjalanan itu. Makanya sekarang ambillah. Jadi justru ketika ego kita tidak ada, disuruh mengambil. Jadi qala khuzza. Makanya jemaah sekalian, mencari nafkah itu sangat menarik ketika justru tidak ada ego di situ. Ketika tidak ada ego lagi, kemudian kita paksa diri mencari harta, nah itu dia. Dia akan menjadi yang berkah. Tapi ketika ego kita ada, nanti kita bisa bermasalah dengan harta benda itu. Jadi kita melakukannya. Sama misalnya, siapa sih yang mau berperang? Kan tidak ada yang berperang. Tapi untuk menegakkan keadilan, membela kebenaran, ataukah menghentikan kejahatan, ya kita harus berperang. Nah, kita harus melakukan itu. Karena apa? Perintah Allah. Maka kalau dia mati di sana, namanya mati syahid. Kenapa? Karena bukan maunya. Coba kalau maunya kita misalnya berantem, berkelahi, mempertahankan harga diri kita, kita merasa direndahkan dengan diledeki misalnya, dipelototin, marah. Nah, itu ego namanya. Pada saat kita melakukan itu dengan ego, justru akan merusak diri kita. Makanya ambillah ketika ego itu tidak ada. Ulangi lagi, ambillah justru ketika ego tidak ada. Ketika tidak mengambil ketika ego tidak ada, itu bukan lagi tidak mau mengambil, tapi itu namanya malas. Jadi ada orang malas, ya tidak ada memang keinginannya untuk bertanggung jawab kepada orang di sekitarnya. Nah, harusnya kita ingin bertanggung jawab kepada di sekitar kita, tapi kita takut. Jangan sampai ini menjadi ular, kira-kira gitulah. Maka kita buang ego kita. Nah, ketika ego itu sudah terbuang, Allah katakan khuzha. Ambillah dia wahai Musa, wala takhaf, dan jangan takut. Jadi ingat, jangan takut. Lagi-lagi kita ambil contoh misalnya, betapa pentingnya namanya sains dan teknologi di tangan orang yang benar. Di tangan negara seperti Iran. Coba bayangkan kalau tidak ada teknologi rudalnya, teknologi drone-nya, kan habislah negaranya. Israel akan berjaya di Timur Tengah, maka akan mengusir negara-negara di sekitarnya. Karena target Israel Raya, the Greater Israel itu adalah sampai ke Saudi, Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi akan dilakukan sedikit demi sedikit. Tapi karena ada Iran yang dengan kerja keras, belajar dan belajar, kemudian membuat teknologi pertahanan yang disebut dengan drone dan rudal, maka kemudian bisa menunjukkan perlawanan dan merepotkan negara-negara yang arogan ini. Nah, jadi khuzha, ambillah dia. Jadi ambillah pada saat kita tidak ada ego. Contohnya kita belajar karena ada keinginan untuk disebut, untuk mendapatkan gelar, titel. Nah, itu biasanya tidak begitu menyenangkan. Tapi coba kita rajin belajar ketika tidak ada ego. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan gelar A, B, C, D. Nah, itu luar biasa. Di situ kenikmatannya belajar. Ketika kita belajar karena ingin mendapatkan gelar A, B, C, D, biasanya belajarnya juga kesulitan. Ya, bikin capek, berkeluh kesah. Tapi begitu kita belajar karena tidak ada lagi yang kita kejar-kejar, kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu, karena Allah itu adalah ilmu itu sendiri, maka pada saat itu belajar menjadi sangat menyenangkan. Kita bisa belajar berjam-jam duduk, tidak pernah merasa capek, enak, nyaman aja. Dan kita bisa membaca buku apa saja. Kita bisa belajar subjek apa saja. Sehingga paling tidak semua orang berbicara kita bisa tahu sedikit-sedikit. Orang bicara ekonomi kita tahu sedikit. Orang bicara pertahanan kita tahu sedikit. Artinya kita tidak gelap sama sekali. Dan kita mempelajarinya dengan gampang, dengan enak. Bahkan belajar sudah menjadi semacam kenikmatan sendiri. Belajar mendatangkan semacam fana juga, merasa nyaman, merasa enak. Nah, jadi itulah Mas Kaisar. Ketika tidak ada ego, jadi apa saja kita melakukan sesuatu tanpa ego. Misalnya kita mencintai istri kita, suami kita. Ketika masih ada ego itu masih berat. Kenapa? Karena kita minta dipamrih. Kita ingin cinta kita kepadanya supaya dibalas. Ya, kan namanya namanya berpamrih kan begitu, pengen balasan. Tapi begitu tidak ada lagi ego, ya enak, nyaman. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk dibalas. Karena namanya cinta itu bukan mengharap. Cinta justru berkorban. Ya, ingat, cinta adalah mengorbankan diri kepada objek yang kita cintai.
Ketika kita minta objek yang kita cintai mengorbankan diri, nah itu bukan namanya cinta, itu namanya ego yang menggunakan topeng cinta. Ya. Jadi khuzha wala takhaf, jangan takut. Sanu'aiduha sirat halula, kami akan mengembalikannya sirataha, modelnya atau caranya seperti semula. Jadi artinya sama. Contoh misalnya antara teknologi persenjataannya, pertahanannya Amerika dengan Iran sama-sama punya pertahanan. Cuma bedanya di sana F-35, di sini adalah rudal balistik misalnya hypersonic. Nah, kayak gitu. Tapi sama-sama teknologi persenjataan. Sama-sama punya uang gitu. Jadi kalau kita beriman, beragama, bertakwa, secara lahiriah tidak ada bedanya dengan yang lain. Sama-sama juga punya rumah, sama-sama juga punya uang, sama-sama juga punya keluarga, nggak ada bedanya. Lalu di mana bedanya? Ya pada jiwanya. Ingat bedanya pada jiwanya. Sama-sama punya uang, tapi uang bagi orang yang egoistik itu tidak mendatangkan kebahagiaan karena serba takut. Tapi uang bagi mereka yang tidak punya ego itu menyenangkan sekali. Jadi sanu'aiduha, kami akan mengembalikannya siratahal ula, dengan cara seperti semula. Jadi kalau tadinya itu tongkat jadi ular, sekarang balik dengan jalannya sama, jadi ular jadi tongkat. Nah begitu. Begitu kamu ambil, pegang dia, langsung kemudian jadi tongkat kembali. Nah, jadi cuma sekali sudah bisa kita pahami bahwa agama Islam itu bukan kita meninggalkan dunia baru kemudian tinggal di kolong jembatan, itu salah, itu bukan Islam seperti itu. Islam itu justru mengajarkan kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Setelah kita bisa bertanggung jawab kepada kehidupan kita, kita disuruh diperintahkan bertanggung jawab kepada orang yang berakad dengan kita. Tentu suami kita, istri kita. Setelah itu anak-anak kita, setelah itu tetangga kita. Setelah itu kemudian bangsa dan negara kita. Setelah itu kemudian sesama manusia dimanapun berada. Nah seperti itu. Jadi kita disuruh bertanggung jawab. Nah, kebertanggungjawaban itulah yang disebut dengan khalifatullah fil ardi. Jadi sanu'aiduha siratahal ula. Jadi jangan khawatir. Jadi agama tidak melarang kita mencari nafkah. Di dalam Al-Quran katakan, siapa yang mengatakan Allah mengharamkan perhiasan itu? Justru perhiasan itu untuk hamba-hamba Allah. Jadi semua untuk itu. Nah, kita lihat ayat ini. Surat An-Naml. Surat yang ke-27, ayat 10. Jadi kurang lebih ceritanya sama. Walki asaka, dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Kaknya Musa ya. Falamma ra'aha, maka tatkala artinya setelah Nabi Musa melemparkan dan melihat tongkat itu, ternyata tahtazu. Ternyata tongkat itu bergerak-gerak. Ya, meliuk-liuk. Tahtazu itu meliuk-liuk, bergerak-gerak. Ya. Ka'annaha janun, persis seperti ular. Walla mudbiran, lalu Musa berbalik ke belakang karena tadi takut. Karena ular itu kan agresif, kayak ingin menyerang. Maka walla, Nabi Musa berlari mudbiran, membelakang. Maksudnya membelakangi ular tersebut. Walam yu'aqib, dan tidak berani melihatnya lagi. Nah, walam yu'aqib, tidak berani. Nah, ini simbolik ini. Banyak orang beragama, apalagi kalau bertasawuf, berirfan, dia tidak mengurus dunia lagi. Ya. Tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Ini salah. Ya, jadi kata-kata walam yu'aqib ini belum selesai nih. Ingat. Kalau yang banyak terjadi, walam yu'aqib ini tidak menoleh lagi kepada ular itu. Karena ketakutan duluan. Nah makanya Allah katakan, ya Musa, la takhaf, Musa jangan takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Karena bagi saya tidak boleh yang namanya rasul itu punya rasa takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Satu-satu yang ditakuti kalau dia adalah hamba yang baik adalah aku, Allah. Tidak pernah takut kepada makhluk, apalagi kepada ular saja. Jadi inni la yakhafu ladayyal. Jadi sungguhnya di sisi saya tidak boleh takut al-mursalun, orang-orang yang disebut dengan rasul itu. Jadi artinya rasul itu bertanggung jawab. Makanya
membayangkan Rasul itu atau membayangkan ulama, ustadz seperti Rasul itu, jangan bayangkan cuma di masjid aja tinggal berzikir. Ini nggak begitu. Justru dengan kerasulannya, justru dengan pengetahuannya, justru dengan kedewasaannya, justru dengan takwanya, justru dengan iman dan Islamnya, justru dengan kebijaksanaannya, dia harus memperbaiki kehidupan manusia. Ingat, dia harus memperbaiki kehidupan manusia. Bapak biasa berbahagia kalau kita cerita yang namanya Ayatullah Ali Khamenei yang kemarin terbunuh di Iran itu, kalau cuma ingin seperti ini, yaitu tidak mengurusi kehidupan dunia ini, sudah cukup baginya. Kenapa? Dia itu marja. Bapak Ibu yang belum paham, di kalangan orang-orang Syiah itu, yang namanya marja itu adalah ulama rujukan. Jadi tidak semua ulama boleh dirujuk. Hanya ulama tingkat tinggi namanya. Biasa gelarannya adalah Ayatullah Al-Uzma, Ayatullah Agung, the great Ayatullah. Ayatullah Agung. Nah, yang seperti ini dia berhak mengeluarkan fatwa. Nah, siapa saja umat Islam yang mengambil pendapat daripadanya, maka dia juga dianjurkan, diminta untuk membayar humus kepadanya. Dan humus ini Bapak yang belum tahu itu 1/5 dari pendapatan. Bayangkan 1/5. 1/5. Nah, itu terkumpul di sana. Maka namanya marja itu triliunan uang terkumpul di sisinya. Tetapi kehidupan mereka tetap sederhana, tetapi pada saat yang sama digunakan waktunya dan tenaganya dan sumber daya dana tadi untuk memperbaiki kehidupan umat. Seperti Ali Khamenei membangun IRGC, membangun tentara yang begitu kuat, membuat teknologi sehingga negara ini di boikot, tetapi tetap luar biasa. Kalau Bapak, Ibu, Tuan dan Puan mengikuti berita-berita, semua orang sekarang salut dengan teknologinya Iran. Ingat, salut dengan teknologinya Iran. Karena luar biasa presisinya, dengan kecepatan rudal hipersoniknya, bisa sampai Mach 16. Satu Mach itu artinya satu kecepatan suara. Katakanlah kecepatan suara kita bulatkan 1000 km per jam. Bayangkan kalau 16.000 km per jam. Dapat kita bayangkan. 16 Mach. 16. Nah, jadi Mas Keser bahagia, ini apa? Pengetahuan. Dan itu digunakan itu. Jadi, sumber daya dan sumber dana umat harusnya digunakan untuk itu. Ya. Dimakan boleh juga, tapi tidak perlu banyak. Karena kalau dimakan ya sekedar menjadi tubuh sudah selesai. Harusnya menjadi pengetahuan, ya, menjadi ilmu. Makanya sebaik-baiknya itu dana umat, ulangi, sebaik-baiknya dana umat digunakan untuk pengetahuan, ingat Mas kalian. Karena pengetahuan itulah akan mengangkat harkat dan martabat umat. Harkat dan martabat umat. Iran bisa begitu bukan karena banyak. Islam ini banyak di seluruh dunia. Tetapi apa? Ya, mohon maaf, tidak begitu banyak kualitasnya. Pengetahuannya tidak well organized pengetahuannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, seperti itu kata Nabi, seperti buih di atas lautan. Makanya hanya harusnya sumber dana umat itu untuk umat, untuk pendidikan. Kita juga kalau ingin pendidikan yang paling baik, kalau kita ingin membantu dan sebagainya, pendidikan. Karena hanya itu yang bisa memperbaiki umat, tidak akan ada yang lain. Nah, jadi Al-Quran mengatakan melalui ayat ini, ya Musa la takhaf, jangan takut. Inilah yakhafu ladayyal mursalun. Di sisi saya namanya Rasul tidak boleh takut. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ayat 22. Perhatikan ya Mas Keser Bahagia. Ya, ini adalah ada video orang yang di sebelah, ya, kalau kita nonton sebelah kanan kita ya, ini Bapak ini. Ya. Ini Bapak ini nih. Ya. Kalau orang melipat tangannya seperti ini kan enak dilihat. Apa namanya? Merendah. Coba bandingkan kalau orang berkacak pinggang, bertolak pinggang. Tangannya kiri kanan di pinggangnya. Baru ininya naik ke atas, itu kan pasti seperti orang menantang. Sombong namanya. Kalau dia seperti ini namanya merendah. Namanya dilipat tangan di ketiak. Namanya dilipat tangan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita dianjurkan untuk seperti orang melipat tangan. Kita harus humble.
tawadu, ya gitu, tawadu. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita akan menjadi cahaya. Orang-orang akan salut. Ya. Coba kalau kita berkaca pinggang, orang semuanya sinis, bahkan pengen rasanya melawan kita. Ingat, kalau kita berkaca pinggang, kayaknya orang kayak orang merasa ditantang oleh kita. Mereka akan marah juga. Tapi kalau kita seperti ini, nah maka kita kemudian akan dipuji orang, kita akan disenangi karena ini namanya sikap sederhana. Wadmum yadaka ila janahika, dan kepitlah tanganmu wahai Musa ila janahika, ke bawah ketiakmu tadi, ke bawah lenganmu, ya. Janahika itu bisa bermakna kantong. Jadi ila janahika. Nah, kalau kamu bersikap sederhana, ingat, ini kan simbolik ya. Kalau kita mengepitkan tangan kepada di bawah lengan kita, ketiak kita, itu artinya merendah. Coba Bapak sekalian begini tadi. Pasti merendah. Ya. Karena tidak ada orang terancam dengan, kan kalau kita begini-begini orang terancam dengan tangan kita. Tapi kalau kita begini orang tidak merasa terancam dengan tangan kita. Ya. Ini simbolnya merendah. Jadi kesimpulannya ayat ini bisa kita artikan, wahai Musa, humble lah, bersikap sederhana lah, bersikap tawadu lah, bersikap wara lah, seperti itu. Jangan menunjukkan ciri-ciri sombong, arogan. Nah, karena kalau sudah sombong, arogan lagi, berarti akunya lagi. Jadi kita bisa simpulkan, setelah aku keluar, ingat, setelah aku keluar, ego keluar tadinya, anak keluar, anaknya keluar, maka kemudian yang muncul adalah kesederhanaan. Humble. Nah, pada saat dia humble, maka berubah menjadi cahaya putih. Wadmum yadaka ila janahika. Ingat, kata-kata yadaka kita artikan power ya. Tangan itu kan bukan hanya sekedar alat untuk bekerja, tapi kan dipakai memukul orang juga. Ya, jadi oleh sebab itulah yadak itu dianggap sebagai senjata. Jadi kalau kalau ayam itu ada senjata di kakinya, kalau kerbau ada senjata di kepalanya, tanduk namanya. Kalau tawon ada di bagian belakangnya namanya jarum yang menyuntik yang menusuk orang sakit. Nah, kalau manusia itu senjatanya di tangannya. Ya, di tangannya. Makanya kalau orang berperang juga pasti pakai tangan, pakai golok, pakai pedang itu pakai tangan. Nah, maka dikatakan tanganmu kepit. Artinya jangan pernah membuat tanganmu ada orang lain terancam. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan orang beriman itu adalah orang yang orang lain aman dari tangan dan mulutnya. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat. Islam itu selamat, iman aman. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari tangan dan mulutnya. Jadi orang tidak takut. Kenapa? Ya tangannya dikepit. Maka wadmum yadaka ila janahika. Maka kepitkanlah tangan wahai Musa kepada ketiakmu. Maka dengan sederhana seperti itu, dengan humble seperti itu, takhruj iyad bayda'a, maka akan keluar warna putih. Cahaya putih maksudnya. Keluar cahaya putih min ghair sud, tanpa ada keburukan. Jadi yang namanya nabi-nabi itu tidak ada buruknya, dia sempurna karena orangnya merendah. Orangnya merendah. Nabi Musa Mas Kaisar bahagia, kalau ingin pakai fisik bisa melawan Fir'aun, tetapi dia tidak melakukan itu. Makanya Mas Kaisar bahagia kalau ada orang berislam tetapi yang ditampilkan fisik itu salah, bukan Islam itu. Lalu kenapa kita mempersenjatai diri seperti Iran? Untuk menghentikan kejahatan, karena yang dilawan itu orang jahat bersenjata juga. Kayak polisi juga, polisi boleh bawa pistol, kenapa? Karena kalau pencurinya pakai pistol gimana? Pakai senjata api. Maka polisi bisa pakai senjata juga dalam kondisi tertentu. Karena kalau tidak ya nanti polisinya dibunuh sama perampoknya. Nah jadi takhruj bayda'a min ghairi su', tanpa ada cacat. Su itu buruk, kejelekan. Tanpa ada cacat. Jadi dia sempurna seperti itu. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan jiwa kita, bersikap humble setelah menghilangkan ego. Ego itu dihilangkan sehingga yang ada hanya Allah saja.
Setelah itu kelihatan keluar bersikap humble, sederhana. Maka kemudian takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra, itu sebagai tanda, sebagai mujizat yang lain. Jadi jemaah sekalian, kalau ingin menjadi mujizat, menjadi orang yang, coba Bapak Ibu sekalian, selama dia bukan politisi Amerika dan Israel, itu rata-rata salut kepada Ayatullah Ali Khamenei. Kita lihat demo-demo di berbagai tempat di barat, itu rata-rata mengangkat fotonya luar biasa. Padahal dia nggak tahu siapa Ayatullah Ali Khamenei. Yang dia maksudnya secara pribadi. Dia tahu ya itu hanya pemimpinnya. Tapi karena orangnya sederhana, humble, tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah juga kasar kepada Donald Trump dan juga Netanyahu. Padahal itu adalah musuh utamanya. Orangnya sederhana, angkat tangannya kayak susah, kamu gitu. Akhirnya banyak orang simpati kepadanya. Ingat, banyak orang simpati kepadanya. Dan itulah sebetulnya ayat. Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadikan diri kita sebagai mujizat atau tanda kebesaran Allah, maka hilangkan ego. Berpenampilan sederhana. Maka itu akan muncul ayatan ukhra. Seperti di dalam ayat berikut ini juga. Surat Al-Qasas, surat 28. Ayat 32 ini ya. Allah berfirman, "Uslub iyadaka fi jaibika." Masukkanlah. Kalau tadi kan wadmum, lipat. Kalau ini masukkan uslub iyadaka, tanganmu, fi jaibika, ke dalam sakumu, ke dalam ketiakmu. Ya. Ingat kata-kata uslub di sini satu asal kata dengan suluk. Orang yang bersuluk itu namanya salik. Jadi suluk itu atau salik itu adalah berusaha masuk ke dalam hariban Allah. Jadi orang yang melakukan safar, bergerak masuk dan masuk ke hariban Allah supaya diterima oleh sisinya, menyatu dengannya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menghilangkan ego pribadi kita, maka namanya suluk. Orangnya namanya salik. Jadi usluk yadaka fi jaibika. Apa yang terjadi? Takhruj bayda'a min ghairi su'in, sama tadi. Akan memancarkan cahaya putih tanpa cacat, tanpa keburukan, tanpa kekurangan. Wadmum ilaika janahaka. Baru kedua muncul lagi sama tadi. Di uslub di sini wadmum, ya. Wadmum ilaika, jadi di sini diulangi. Ada kata uslub, ini tadi jaibika takhruj baida. Sekarang wadmum ilaika janahaka. Dan dekapkanlah kepadamu janahaka, sayapmu. Tanganmu maksudnya. Artinya yang namanya mendekapkan mendekapkan sayap itu artinya tidak terbang. Terbang itu kan tinggi. Nah ini enggak, merendah, mendarat, membumi. Nah kira-kira gitulah, membumi. Kalau burung itu sudah membumi, berdiri di bumi atau di pohon, dia sayapnya tidak naik lagi. Jadi membumilah. Jadi kita setelah ego kita naik kepada Allah dan menyatu dengannya, sekarang kita harus ke bawah, membumi kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad kita itu setelah naik ke atas pada saat Isra Mi'raj, dia turun ke bumi lagi. Ya. Inilah dikatakan oleh Mullah Sadra bahwa perjalanan paling tinggi itu justru ketika kita ada di bumi bersama dengan Allah. Karena itulah tugas kekhalifahan. Ingat, Mullah Sadra itu kan punya 4 perjalanan. Yang pertama, dari bumi ke langit, ya, disebut dengan dari khalq menuju hak, ya. minal khalq ilal haq, dari makhluk menuju kepada al-haq Allah. Kemudian yang kedua di dalam al-haq, ya. Sama al-haq, jadi kita di dalam situ. Kemudian yang ketiga turun dari al-haq menuju kepada al-khalq bersama Allah. Kemudian berjalan di tengah-tengah khalq bersama Allah. Yang seperti itu. Jadi yang tertinggi itu justru yang keempat, yaitu ketika kita beredar di tengah-tengah manusia, maka di sini lahir. Ketika berada di tengah-tengah manusia, jadi yang di atas itu ketika Allah mengatakan innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni dan seterusnya, aqimis sholata li dzikri, itu adalah bergerak ke atas. Nah, sekarang setelah pulang dari atas, hidup di tengah-tengah manusia, wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Ya. Dekapkanlah sayapmu atau tanganmu ke dalam dirimu, maksudnya ke dalam di bawah ketiakmu supaya kelihatan merendah. Minar rahbi, kata rahbi sini karena merendah. Ya.
Merahab itu karena merendah. Kalau tadi kan takut, di atas itu ada la takhaf tadi, ya di atas di ayat sebelumnya. Karena merendah, ya. Jadi artinya sini karena merendah di sini. Minar rahbi karena merendah. Padzanika burhanani min rabbika. Demikian itulah. Burhanan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Min rabbika dari Tuhanmu. Ila fir'auna kepada Fir'aun. Dan ini menjadi nanti juga argumen rasional. Jadi burhan kita artikan sebagai argumen rasional dan juga bukti spiritual. Min rabbika dari Tuhanmu ila fir'auna kepada Fir'aun wa malaihi. Artinya itulah modal yang Allah berikan kepada saya, kata Nabi Musa, untuk datang kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Ila fir'auna wa malaihi. Innahum, sesungguhnya mereka itu maksudnya Fir'aun dan ini malaknya, pemimpinnya, kanu adalah kauman fasikin, kaum yang fasik. Jadi mereka itu adalah kaum yang fasik. Innahum kanu kauman fasikin. Sungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Nah, jadi inilah Mas Kaiser bahagia ya. Tadi di sini la tahaf ya, tadi di sini tertulis la tahaf ya. Ini tadi adalah wadumum yadaka ila janahika bisuli, dan la tahafnya tadi sebelumnya ayat 21 ya. Min ghairi su'in ayatan ukhra, ayat 23. Linuriyaka, apa tujuannya? Nah, linuriyaka min ayatinal kubra. Jadi kita tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar dalam diri kita kalau kita tidak menghilangkan ego, tidak merendah. Kalau kita masih terikat dengan dunia, ingat, tidak terikat dengan dunia bukan berarti tidak punya dunia ya. Kita tidak terikat dalam pengertian tidak diatur oleh dunia. Kita yang mengatur dunia. Ingat, harusnya kan kita yang mengatur dunia. Jangan dunia mengatur kita. Kita yang harus mengatur harta benda, bukan harta benda yang mengatur kita. Nah, jadi linuriyaka, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatinal kubra. Di antara tanda-tanda kebesaran kami yang besar. Di antara tanda-tanda kami yang al-kubra yang besar. Dan ini adalah tujuan daripada perjalanan rohani. Mi'raj itu adalah dalam rangka linuriyaka min ayatinal kubra juga. Coba kita lihat misalnya di dalam surat 17, surat Al-Isra ini. Surat Al-Isra ini surat 17 ayat 1. Tentang Isra, ya, Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sekarang di Palestina, di Yerusalem. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekitarnya. Jadi ingat, kata-kata kami berkahi di sekitarnya berarti tidak akan pernah diambil oleh Israel. Linuriyahu ini ya, perhatikan tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuannya diperjalankan itu adalah untuk kami perlihatkan kepada sang Nabi min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran kami. Ini tujuannya kita berjalan ke atas itu adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kalau kita berhasil menyaksikan itu luar biasa, itulah kebahagiaan hakiki. Itulah kenikmatan yang paling tinggi. Jadi itulah kenikmatan paling tinggi. Jadi kalau para pecandu narkotika, para pecandu dada berpikir bahwa kenikmatan tertingginya ketika mereka mengkonsumsi barang-barang haram itu, maka kalau orang beriman, kenikmatan tertingginya ketika bisa menyaksikan Allah SWT. Tentu melalui jiwanya, dirinya. Innahu huwas sami'ul basir. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat 24. Ini adalah patung Firaun ya. Jadi adalah patung Firaun. Jadi kita akan bicara Firaun. Jadi tugas berat ini dibebankan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang Allah berfirman kepada Nabi Musa.
Allah berkata, wahai Musa, idhab ila fir'auna. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun. Jadi idhabnya di sini kepada Musa ya. Jadi di sini idhabnya kepada Musa. Jadi di sini ada Musa. Nabi Musa ya. Pergilah wahai Musa ila Fir'auna kepada Fir'aun. Apa salahnya Fir'aun? Nah, Fir'aun tidak salah sebagai raja, yang salah sifatnya. Nah, jadi bukan Fir'aunnya sebagai personal, tetapi ila Fir'auna innahu togo, karena dia itu togo. Yang penyebabnya karena dia togo. Apa itu togo? Yang tadi sebelum ego keluar, sebelum ego menyatu dengan Allah, ego kita miliki, maka kita menjadi togo. Pada saat kita menjadi togo, sedikit-sedikit berkaca pinggang, bertolak pinggang, tidak sederhana gitu. Kalau kita togo, nanti kita mencari harta untuk menunjang keakuan kita, ego kita. Kita gunakan harta untuk apa? Untuk kemudian merendahkan orang, ya. Menghalangi hak-hak orang lain dengan harta kita. Ini namanya innahu togo. Itu togo namanya. Toga ini sifat dalam jiwa. Jadi kita artikan toga ini bisa diartikan dengan egoistik. Jadi orang yang egoistik kita anggap dengan togo. Orang egoistik itu menjadi arogan, menjadi sombong, menjadi congkak. Maka dia menjadi toga namanya. Coba kita lihat kata toga di ayat lain sini. Surat An-Nisa. Jelas kalau dia begini, saya internetnya agak lambat ya. Surat 79, 37. Ayat 37, 38, dan seterusnya. Fa'aman togo, maka adapun orang yang togo ini. Togo adalah egois melampaui batas. Ya. Seakan-akan semuanya gara-gara dirinya. Fa'aman togo, maka adapun orang yang togo, maka biasanya pasangannya orang togo itu wa'ataral hayata dunia. Kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk harta benda. Atharal hayata dunia. Atharal hayata dunia. Mengutamakan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Jadi apa yang menarik ke neraka jahanam? Yaitu togonya. Jadi togo ini adalah menjadi magnet neraka. Jadi kalau kita punya togo, kita akan ditarik oleh api neraka. Kita ditarik oleh api neraka kalau ada togo ke dalam hati kita. Dan kalau ada togo kita ingin menunjukkan keakuan kita dengan dunia. Kita ingin tunjukkan ini kita, wah itu dengan dunia. Makanya orang seperti itu kan hidupnya penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena yang ditunjukkan itu tidak seperti aslinya. Jadi wa'atharal hayata dunia. Dan hanya menguntungkan, mengikuti kehidupan dunia saja. Inilah. Sekarang kita masuk ke ayat 25, terakhir. Nah, setelah Nabi Musa diperintahkan seperti itu, ingat, coba urut dari atas Pak Bu ya. Jadi dari atas, Allah memperkenalkan dirinya dengan kata-kata Allahu la ilaha illahu, kemudian dia katakan innani ana Allah la ilaha illa ana, jadi tidak boleh ada anak, tidak boleh ada aku selain aku. Jadi akunya orang, akunya Nabi Musa harus hilang. Karena kalau ada aku pada diri kita, maka menjadi sumber masalah. Kita akan sombong, angku, dan arogan. Ditogok, maka harus dibuang, harus dihilangkan. Nah, setelah itu kemudian secara lahiriah kita harus sederhana. Mengepitkan tangan di ketiak supaya kelihatan sederhana. Nah, setelah itu baru kemudian bisa menjalankan tugas. Nah, tetapi walaupun diberikan tugas oleh Allah langsung, Nabi Musa tetap merendah di hadapan Allah dengan berdoa. Ingat, tetap berdoa dianya. Padahal ini jelas-jelas perintah Allah ini berdoa. Ya. Apa doanya nanti kita lihat di sini. Jadi qala, ya, Nabi Musa berkata, jadi qala itu Nabi Musa berdoalah karena kan di belakangnya Rabbi. Jadi kata qala di sini Nabi Musa berdoa. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri. Di doa yang pertama kan nanti panjang nih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal nanti kita lanjutkan pada pertemuan besok. Nah. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku,
lapangkanlah bagiku dadaku. Apa yang kita minta pertama kali? Lapang dada. Bukan sempit dada, ingat, lapang dada. Apa namanya lapang dada? Tidak ada ego, kan kosong. Yang membuat sumpek dada itu ego. Nabi Musa sudah mengetahui tadi, innani ana Allah, tetapi sekarang tetap dia minta, Rabbi syarali sadri. Jadi doa ini setara dengan doa yang biasa diajarkan oleh para ulama tasawuf, ulama irfan yang mengatakan, Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, kamulah yang kutuju dalam hidup ini. Waridhaka matlubi, dan hanya ridhomu yang kucari. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, ya Allah, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk mencintaimu dan ma'rifat kepadamu. Atini mahabbat, mahabbat itu cinta, wa ma'rifat, dan ma'rifat kepadamu. Jadi tidak ada dari kita, dari Allah. Dan Nabi Musa pun di sini contohkan. Nah, cuma di sini apa yang pertama diminta Nabi Musa? Lapang dada. Lapang dada tidak ada lagi yang ada di dalamnya kecuali Allah. Itu lapang dada. Ketika dada kita menjadi lapang, pada saat itulah orang akan menjadi menghargai pluralitas. Karena sudah tidak ada lagi ego. Yang menyebabkan orang menjadi menjadi partisan, menjadi sektarian, itu adalah dada yang sempit, subjektif, egoistik. Jadi Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Isyrahli sadri, lapangkanlah dadaku. Dan Nabi dikatakan menjadi Nabi itu karena lapang dada. Alam nasyrah laka sadraka. Wahai Muhammad, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Alam nasyrah. Jadi Nabi Musa juga di sini, bahwa yang bisa melapangkan dada itu Allah, maka dia pun minta Rabbi syrahli sadri. Kalau Nabi Muhammad sudah dilapangkan dadanya, maka dikatakan alam nasyrah sadra. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dengan lapangnya dadamu, maka beban-beban akan terangkat, hilang. Jadi Rabbi syrahli sadri. Kita lihat lagi di surat Al-An'am ini, 125. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, yashrah sadrahul Islam. Dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maksudnya di situ mempelajari Al-Qur'an. Yashrah sadrahul Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, siapa yang mau dibiarkan tersesat, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dibiarkan dadanya sempit. Ya. Sempit, haraja lagi. Sempit dan kesulitan untuk menampung orang-orang lain. Ya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan orang naik ke langit. Orang naik ke langit itu semakin tinggi semakin susah bernapas karena kadar oksigen semakin berkurang. Nah, jadi ini Mas Kaiser bahagia ayat-ayat yang kita bahas pada hari ini. Sebelum kita diskusi seperti biasa, kita teruskan dengan 2 hadis berikut ini. Nah, ini Nabi pernah, ini hadis Bukhari ya. Nabi pernah menenangkan umatnya dan kata jangan takut. Jadi orang beragama itu tidak boleh takut, ya, jangan penakut. Nah, kita lihat di sini. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik biasanya ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa asja'an nas. Anas mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Wa ajwadan nas, dan selembut-lembut hati manusia. Ajwad itu adalah penuh kasih. Sepecinta-cintanya manusia. Dia itu paling penuh kasih. Wasja'an nas, dan paling pemberaninya manusia. Coba lihat. Dia lembut hatinya, tapi pada saat yang sama pemberani, bukan penakut. Jangankan Nabi, orang pemimpinnya seperti Iran saja kita lihat. Ketika ingin masukkan ke dalam bunker, dia katakan, saya akan masuk ke dalam bunker kalau semua rakyat juga masuk ke dalam bunker. Bayangkan kalau 90 juta rakyat Iran masukkan ke bunker, gak cukup. Apa sebabnya? Kalau saya masuk dalam bunker, baru rakyat di luar,
maka saya tidak punya lagi moral force, kekuatan moral untuk mengajak mereka untuk berjuang. Karena namanya berjuang itu mempertaruhkan nyawa. Nah, bagaimana saya bisa mengajak mereka berjuang sementara saya bersembunyi di bunker? Nah, ini kan namanya jawaban moral. Jawaban moral, bukan jawaban normatif, moral. Kalau normatif, ya harusnya kalau pemimpin dilindungi pakai pas pampres. Kalau ini enggak, yang harus dilindungi dirinya dan rakyat. Tidak boleh ada eksklusivitas di situ. Nah, jadi Nabi itu pemberani. Pala. Ya. Kemudian berkata salah seorang dari mereka, Anas berkata, wa qad faza al ahlul madinati lailatan. Suatu hari, ini suatu malam, penduduk Madinah itu ketakutan. Ketakutan. Ya, kenapa? Sami'u sautan. Karena mereka mendengar suara keributan, kegaduhan. Mereka mendengarkan suara kegaduhan. Qala. Lalu kemudian dilaporkan, Anas mengatakan, fatalaqahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala farasili li Abi Talhata uryin. Begitu mendengar mereka masyarakat Madinah takut, dia turun mendatangi mereka ini. Jadi fatalaqahum, mereka menjumpai mereka. Siapa yang menjumpai ini? Nabi menjumpai mereka ala farasin, dengan menarik di ala itu di atas. Farasin itu apa namanya, punggung kuda. Kuda miliknya Abu Talha. Uryin itu artinya dalam keadaan tidak pakai pelana. Jadi apa, kuda biasa, kuda tidak pakai pelana. Wa huwa mutakallidun saifahu. Ketika dia ke sana itu pedangnya bergantung di sampingnya, di pinggangnya. Faqala, begitu sampai ke orang-orang yang pada takut itu, Nabi bersabda berkata, lam turahu 2 kali. Kalian jangan takut, atau janganlah kalian takut, janganlah kalian. Jadi orang beriman itu tidak boleh penakut, jemaah sekalian berbahagia. Apalagi cuma takut bayangannya. Ada orang takut di rumahnya sendiri, katanya ada bayangan-bayangan lah. Gimana? Masa bayangan aja takut? Ya. Orang beriman itu tidak boleh takut. Lam turahu. Hadis Bukhari. Hadis berikutnya. Ini adalah hadis dari mana ini? Dari Abdullah ibni Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam kalbunya mithqala, sebesar atau seberat zarah, debu, min kibr, sikap sombong. Jadi sebesar debu saja, sebesar sombongan dalam jiwa kita, tidak akan bisa masuk surga. Qala rajulun, maka seseorang bertanya kepada Nabi, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kira-kira begini, ya Rasulullah, bukankah orang-orang itu, manusia itu suka untuk menggunakan pakaian yang baik, menggunakan sandal yang baik? Maksudnya, apakah tidak boleh, kira-kira gitu lah. Qala, Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Jadi artinya apa? Ya boleh saja, tidak ada masalah kalau kita menggunakan pakaian yang bagus, sepatu atau sandal yang bagus. Kenapa? Allah itu indah dan mencintai yang indah. Lalu apa itu al-kibr? Apa itu sombong ini? Al-kibru batarul haqqi wa gamtun nasi. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia. Jadi namanya kesombongan itu bukan pergi dengan bawa mobil, pergi dengan baju yang bagus, bukan. Ya selama memang itu adalah layak bagi mereka untuk menggunakannya, artinya uangnya ada. Kata Nabi, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebab saya kira masuk akal sekali. Ini hadis riwayat Muslim nomor 131. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan sesama manusia. Nah, itu yang disebut dengan sombong.
Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah dan khilaf. Dari kesalahan khilafan Al-Fakir mohon dimaafkan. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Satu soalan tentang pembahasan dan kami kembalikan ular tu jadi seperti semula. Maka dalam konteks dakwah, preparation yang Allah siapkan daripada kita Musa ni ialah seorang Ayatullah Al-Uzma tadi tak cukup dengan hanya ada ilmu, tapi perlu diproseskan zahir batinnya agar dia tenang walaupun alim walam yafdanu dalam menghadapi Firaun serta ujian yang bertepik datang padanya. Dan ini apa lagi kalau level tadi melampaui al-Uzma tadi. Beri pecahan tegur apa barakallahu fiik. Nah, jadi cuma sekian sebagai ya mungkin kalau kita bicara Nabi Rasul itu kan tinggi ya. Yang kita bicara seperti Pak Nur kata tadi adalah ulama saja. Ulama itu kan kita lihat ibaratnya sezaman dengan kita, walaupun kita tidak mungkin melihat langsung karena jauh, tetapi kita lihat di televisi kan. Kalau di televisi kan ya sama, selama bukan AI yang bikin, selama aslinya begitu. Dia berceramah sederhana, dia juga berbicara sederhana dan sebagainya. Rumahnya itu sederhana sekali, cuma yang luas itu selalu kelihatan itu aula, semacam tempat pengajian lah, aula namanya. Jadi situ adalah sederhana sekali orangnya. Dan jemaah sekalian berbahagia. Nah, kenapa bisa sederhana seperti itu padahal dia pemimpin tertinggi? Yaitu tadi pembahasan kita seperti yang diajarkan Musa kata Pak Nur tadi, yaitu menghilangkan ego sebetulnya. Yang membuat kita merasa minder atau kan terkadang kita merasa minder atau merasa malu kalau misalnya tidak punya apa-apa. Nah itu ego sebetulnya. Ya, ingat jemaah sekalian, kita dihargai orang itu sebetulnya bukan harta benda, bukan pangkat dan jabatan. Kalau kita merasa kita dihormati orang karena harta benda dan pangkat itu kita keliru, tertipu oleh perasaan kita sendiri. Ingat, kita dihormati orang itu karena kebaikan kita, akhlak kita. Itulah yang terbaik sebetulnya. Semakin kita peduli kepada sesama sesuai dengan kadar kemampuan kita, semakin kita mulia di mata manusia. Coba misalnya juga sekali sebagai kita biasa melihat tuh, kalau ada bencana alam, lalu kemudian datanglah misalnya tim SAR atau tentara, polisi, jalan kaki, kehujanan, memikul bantuan, melewati banjir, itu kan kita terenyuh, itu apa namanya? Senang sekali rasanya di sini. Itu kan kemanusiaan coba. Padahal dia itu berlumpur, hidup dalam berlumpur, kehujanan, dia mungkin juga kelaparan, artinya tidak makan normal seperti biasa. Tetapi karena dia peduli kepada sesama, mengantarkan makanan orang yang terisolasi, memperbaiki jembatannya orang yang terputus jembatannya, maka kita biasanya terenyuh, empati namanya kepada mereka. Nah itu kan itulah kemanusiaan kita sebetulnya. Sebaliknya kalau kemudian ada pemimpin cuma di atas berbicara tidak mau turun ke bawah, itu pasti orang marah biasanya. Padahal pemimpin itu mungkin kaya raya, namanya pemimpin mungkin pemimpin tertinggi, raja, presiden, perdana menteri. Dan ketika tidak mau turun ke bawah, tidak mau melihat rakyatnya, nah itu biasanya orang marah. Nah, jadi artinya apa? Kemuliaan kita itu kalau kita katakan tergeletak pada harta dan jabatan itu tertipu. Yang membuat kita mulia itu adalah ketika kita punya sifat empati kepada sesama. Nah, memang kalau dia kaya dan pejabat punya sifat empati tentu lebih mulia lagi karena punya alat namanya, punya instrumen, punya tools. Misalnya orang kaya punya uang untuk membantu orang yang kemalangan, kesulitan. Pangkat dan jabatannya digunakan untuk membela orang yang teraniaya. Nah, itu pasti lebih tinggi lagi, seperti itu. Tetapi ingat, bukan terletak pada harta dan jabatan. Terletak pada empati kita kepada sesama manusia. Dan kita bisa dapatkan ini kalau kita melakukan tadi, perjalanan suluk tadi. Kata-kata tadi, usluk, iyadaka. Kita harus menempuh perjalanan suluk kembali kepada Allah SWT.
Baru setelah itu kita akan merasakan kenikmatan justru bukan pada benda-benda, bukan pada pujian, bukan pada pangkat dan jabatan, tapi pada menyaksikan ayat-ayat Allah SWT yang besar. Ada lagi yang lain? Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada Pak berarti Ustadz kita mau tanya. ya Pak silakan, Ustadz mau silakan. tanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Waalaikumsalam. ini mungkin curhat dari orang, maksudnya yang kayak Yayasan ini masih banyak belum banyak tahu tentang ilmu Islam juga, terus kurang sabar gitu, Pak Ustadz. Jadi mau tanya tentang, tadi kan kita bahas tentang mukjizat ya, kebesaran Allah. Diumpamakan dari tongkatnya Nabi Musa. Kalau untuk yang saat sekarang ini Pak Ustadz melihat kondisi Palestina, kadang-kadang kita tuh kayak orang kecil ini suka nanya dalam hati, kapan ya mukjizat Allah itu datang? Gitu loh, Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini empati seperti itu sudah bagus. Nah sekarang tinggal kita mencari solusinya berdasarkan keinginan Tuhan. Jadi kita minta seperti Nabi Musa tadi, disuruh kepada Fir'aun. Apa alasan dia pergi? Enggak. Dia minta Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisan wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Itu doa. Jadi kita kembali kepada Allah. Jangan sampai karena keinginan kita tidak terpenuhi atas kita nanti kecewa pada Tuhan. Jadi artinya apa? Bagaimana caranya kita mendukung aja sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, kalau kita mendukung Palestina, berarti kita harus mendukung orang yang membela Palestina. Karena ada juga yang mengaku membela Palestina, tapi tidak mendukung kelompok yang membela Palestina. Ingat, kalau kita membela Palestina, berarti kita harus mendukung juga atau berdiri bersama dengan siapapun yang membela Palestina. Mau itu Sunni, mau itu Syiah, mau itu Kristen, mau itu Hindu, mau Buddha, mau bahkan Yahudi. Ingat, banyak tokoh-tokoh Yahudi yang pakai ini membela Palestina. Sering aja nonton demo di Eropa. Itu banyak orang Yahudi juga. Jadi siapa saja yang membela Palestina, kita berdiri bersama mereka. Berarti artinya apa? Kita harus melapangkan dada kita untuk bersama dengan siapapun juga. Tidak perlu kita melihat, wah hati-hati dengan Iran, itu adalah punya agenda tersendiri. Nggak perlu. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, mungkin kalau tidak hadir sekarang, biasa hadir di pengajian kita juga. Namanya Husnul Yakin, Ustaz Husnul Yakin. Beliau itu kan guru besar di Universitas Hasanuddin, Profesor Hasanuddin. Nah, beliau itu adalah bergabung dengan grup WhatsApp atau grup WA-nya guru besar Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, ada di situ seorang guru besar yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba dengan kasus seperti sekarang, dia bersemangat sekali membela Iran. Ditunggu sama lain, Iran itu Syiah. Apa kata dia? Saya tidak peduli Syiah atau Sunni. Yang penting membela Palestina. Jangankan Syiah, seandainya iblis tiba-tiba berubah menjadi pembela Palestina, saya dukung iblis, kata dia. Nah itu dia. Ya, seandainya iblis tiba-tiba membela Palestina, saya pun juga dukung iblis. Nah itu cocok tuh. Jadi karena Palestina tertindas, itu tentu iblis tidak mungkin. Tapi kata-kata seandainya itu artinya begitu yakinnya bahwa kita harus berdiri bersama dengan siapa saja yang bela Palestina. Jangan kita kayak sebagian orang, hati-hati lagi. Ya siapapun yang bela Palestina harus kita dukung. Apapun agamanya, apapun mazhabnya, dari negara manapun juga. Ya. Kalau kita lihat di Eropa itu ya, wanita-wanita yang turun membela Palestina banyak yang kelihatan tubuhnya sebagian, tapi menurut saya itu adalah luar biasa karena punya empati kepada kemanusiaan. Nah jadi begitu ya. Jadi kita harus mendukung, jadi yang bisa kita lakukan adalah mendukung Palestina dengan mendukung siapa saja yang mendukung Palestina. Yang kedua, jangan kita paksakan keinginan kita untuk menjadi, misalnya tiba-tiba datang mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu. Ingat, Tuhan yang paling tahu. Kalau kita dulu kan berpikir-pikir, kenapa sih Iran tidak membela Palestina, kan begitu? Kan dia punya rudal katanya. Tidak boleh, karena harus ada jalannya. Nah, ternyata kan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ingat, menemukan jalannya sendiri. Tiba-tiba Amerika Israel menyerang Iran, itu jalannya. Kalau dulu tidak ada serangan seperti itu, menyerang Israel itu secara hukum internasional salah. Ya. Dan itu namanya hawa nafsu, emosional. Nah, tapi kalau kita sabar, seperti dikatakan tadi Mbak Yasani, sabar,
nanti akan menemukan jalannya sendiri. Ingat, kalau kita sabar, nanti Allah akan mempertemukan kita dengan jalannya sendiri. Pasti akan sampai di sana. Tinggal sabar, sabar, dan sabar. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum. Ada? Ya, di chatroom. Oh, ada di chatroom ya. Kita di chatroom dulu ya. Kita di chatroom. Kamu sabar dulu, jangan kesana kemari. Ini ada Pak Kamu Burhan salah. ya. Kamu datang kan sama ini Amat kan belum malu nggak menyesalkan, besok kan kita ketemu dia. tidak pernah beremosi dalam menghadapi arogansi. Betul sekali, Rahbar seperti itu. Biasa ya kalau kita lihat itu dalam keadaan negaranya dibombardir dulu, tetap aja tenang orangnya, luar biasa. Kalau kita pasti sudah marah, ngamuk, gitu. Nah dia itu tetap sederhana. Jadi dan saya kira ya paling tidak kita bersyukur, berkali-kali saya kata kita bersyukur ini hidup dalam dunia walaupun kita jauh jaraknya bisa melihat mereka. Itu bayangkan kalau kita Pak Burhan hidup 200 tahun yang lalu. Walaupun sesama susah melihatnya kan. Tetapi sekarang dengan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, maka kemudian kita bersyukur hidup dan melihat mereka, melihat selalu di televisi, berceramah, berbicara, sehingga kita menyaksikan mimiknya, gerakan-gerakannya ketika berbicara sederhana sekali. Itu baru seorang ulama besar. Biasa kita beri bagaimana dengan kalau itu Nabi ya, Rasulullah luar biasa. Ya. Karena Imam Khomeini saja yang katakanlah selevel dengan Rahbar, ketika dipuji dia katakan saya jangan puji saya tidak apa-apanya, saya kata Imam Khomeini. Saya ini hanyalah debu di kakinya Imam Ali, bayangkan. Saya ini hanyalah debu di kakinya Imam Ali, kata Imam Khomeini. Bagaimana dengan Imam Ali? Oh, bagaimana dengan Rasulullah? Imam Ali itu cuma pintunya, kotanya Nabi. Pintunya kotanya Nabi. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itulah marilah kita belajar humble dan humble. Marilah kita belajar zuhud dan zuhud. Marilah kita belajar tawadu dan tawadu. Supaya benar-benar jangan ada rasa ego di sini, aku di sini. Seakan-akan kehidupan dunia ini kita bisa menyelesaikan semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas Terima kasih Pak Terima kasih Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.